bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah sakit, di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satulah Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapa yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Suster, opa, oma, bapak, ibu, saudara-saudari, anak-anak umat beriman yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Nabi Yesaya dalam bacaan pertama tadi mengajarkan kepada kita bahwa sebesar apapun dosa yang kita lakukan, tetapi ketika kita menyadari itu, kita menyesal, kemudian datang dan memohon ampun kepada Tuhan, maka Tuhan Bapa yang Maha Murah akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Yang terpenting setelah kita menyesal, kita datang kepada Allah mohon ampun, dan kemudian kita membangun niat dan komitmen untuk memperbaiki diri di hari-hari yang akan datang. Ketika kita melakukan itu adalah ungkapan bahwa kita orang-orang yang rendah hati di hadapan Allah. Sebagaimana diajarkan Yesus dalam kisah Injil tadi. Orang-orang yang rendah hati akan mendapat tempat di dalam kerajaan Allah. Sementara orang-orang yang sombong tidak mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Berpedoman pada kedua bacaan suci hari ini, mari kita membenahi hati dan hidup kita agar kita menjadi pribadi yang rendah hati, tahu segala dosa dan salah kita, memohon ampun kepada Tuhan dan memperbaiki diri menjadi lebih baik.